gampang, asal kita punya ijazah S2 linier. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang nggak punya, boleh pakai cara yang kedua berikut ini. Caranya bagaimana? Begini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, sahabat cara mudah, pada postingan ini saya akan menanggapi pertanyaan sekaligus memberikan informasi, meluruskan kesalahpahaman tentang bahwa guru dianggap hanya bisa naik pangkat itu minimal 4 tahun. Nah, ternyata guru sebenarnya 3 tahun atau 2 tahun pun bisa. Sesuai Permenak, Peraturan Menteri Negara ya, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 pasal 17 bahwa kenaikan pangkat guru reguler itu dapat dilakukan memang 4 tahun secara reguler. Namun tidak menutup kemungkinan guru bisa naik pangkat dalam waktu 3 tahun bahkan 2 tahun dengan ketentuan memenuhi persyaratan minimal. Nah, ini menjadi peluang. Nah, syarat administratif bagi guru yang akan naik pangkat adalah minimal telah menduduki jabatan golongannya selama minimal 1 tahun. Misalkan dia sekarang golongan 3A, minimal dia sudah 1 tahun di 3A gitu ya. Atau dia di 3B minimal sudah 3 tahun, 1 tahun di 3B. Kemudian mengumpulkan 2 tahun penilaian kinerja dengan predikat minimal baik ya. Dan mencapai angka kredit kumulatif sesuai golongan. Dilihat dari ini menunjukkan bahwa memang bisa 2 tahun karena yang menjadi persyaratan itu adalah 2 tahun penilaian kinerja, artinya 2 tahun pun bisa ya. Jadi untuk naik pangkat itu 2 tahun, tapi mungkin nanti akan ada penilaian angka-angka yang harus dikumpulkan itu terlalu banyak karena PK-nya hanya 2 tahun yang akan diambil. Nah, jika memperhatikan hal ini memang tidak menutup kemungkinan guru bisa naik pangkat 2 tahun, tapi pada postingan ini saya mulai dulu bagaimana cara guru agar bisa naik pangkat 3 tahun lah dulu ya, supaya nggak kaget karena nanti angka yang harus dikumpulin untuk kegiatan-kegiatan gurunya mungkin terlalu banyak karena 2 tahun. Tapi insya Allah saya usahakan kalau memang ini ada yang merespon baik, memerlukan informasi tambahan bagaimana yang 2 tahun nanti juga akan saya postingnya. Nah, saya mulai dari golongan yang start awal S1 lah ya, 3A ya. Golongan 3A naik ke golongan 3B. Nanti mungkin golongan-golongan lain bisa menyesuaikan atau kalau memang ada pertanyaan bisa ditulis di komentar channel ini atau nanti bisa kita diskusi di blog cara mudah juga ya. Nanti akan saya berikan linknya tentang tulisan ini juga di blog cara mudah ya. Dalam waktu 3 tahun. Nah, setidaknya untuk naik ini ada 3 cara yang bisa dilakukan. Ini nanti juga menjadi alternatif Bapak Ibu. Bahan angka kredit yang dipunya yang di mana ya, mau pakai yang cara yang mana, ada 3 alternatif. Saya akan jelaskan satu persatu sehingga Bapak Ibu guru bisa memilih mana cara yang paling mudah, paling efektif sesuai kondisi Bapak Ibu ya. Mohon maaf beregak tadinya. Namun sebelum itu silakan dilihat kode tabel AKK, ini istilahnya ya, angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk tiap golongan. Juga ada AKPKB, angka kredit pengembangan profesion berkelanjutan. Ini wajibnya berapa yang harus kita penuhi, serta adanya AKP, angka kredit penunjangnya. Ini tabelnya ya. Karena ini kita berbicara dulu untuk golongan 3A ke 3B, maka di sini posisinya 3A itu sudah mencapai nilai 100 dan untuk ke 3B itu 150, maka yang diperlukan angka kumulatifnya itu adalah 50 yang akan minimal memperoleh angka kreditnya itu 50. Kemudian syarat wajibnya adalah melakukan pengembangan diri yang nilainya 3. Dari pengembangan diri ini bisa kita peroleh dari mengikuti diklat atau workshop ya. Bisa juga melalui kegiatan MGMP itu bisa, yang nilainya 3 poin ya. Kalau sertifikat yang 32 jam itu kan baru 1 poin. Jadi kita minimal punya 3 sertifikat dalam waktu 3 tahun itu yang jamnya 32. Nah, adapun publikasinya belum wajib. Artinya belum wajib ini bukan berarti kita tidak bikin. Kalau mau bikin boleh, tapi belum wajib.
Nah, beda nanti kalau di golongan yang lainnya, kalau sudah ada publikasi ilmiahnya wajib, kita nggak bikin, nggak bisa naik pangkat meskipun AKK-nya sudah terpenuhi ya. Nah, kemudian ini AKP 5. 5 ini maksimalnya. 5 ini diperoleh dari 10% ya, 10% dari AKK. Jadi AKP itu tidak boleh lebih dari 10% dari AKK-nya. Jadi unsur penunjangnya itu paling banyak 5. Kurang dari 5 bagaimana? Boleh, tapi nggak boleh lebih. Nah, dari tabel di atas, untuk kenaikan pangkat golongan dari 3A ke 3B diperlukan AKK sebanyak 50. Dengan perincian, minimal ada angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan 3 poin dari pengembangan diri, belum ada kewajiban untuk publikasi ilmiah, dan maksimal untuk angka kredit penunjangnya adalah 5. Artinya kurang dari 5 boleh, tapi lebih dari 5 nggak boleh. Itu nggak dinilai yang lebihnya itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat berapa maksimal nilai PK guru setiap tahunnya melalui tabel berikut ini. Nah, ini tadi kan 3A. Kalau seseorang itu di 3A, maka PK-nya, penilaian kinerja guru tahunannya itu di posisi baik itu 10,50. Kalau di posisi amat baik itu 13,12, ini lebih banyak. Tapi ada tapinya nih Bapak Ibu ya. Jika kita mengambil nilai PK kita amat baik, maka kita ada konsekuensi membuat bukti bahwa kita itu melakukan kegiatan pembelajaran sangat baik, dan itu sangat merepotkan kita. Nah, saya lebih memilih atau menyarankan dalam hal ini kita mengambil saja yang nilai baik, standar normal saja. Ya, mungkin ini kalau untuk guru-guru berprestasi yang prestasinya sampai nasional bahkan internasional bolehlah pakai ini ya. Tapi kalau kita yang nggak punya prestasi aneh-aneh itu ya lebih baik kita pakai ini, nanti sisanya kita poinnya itu kita pakai cara yang lain gitu. Nah, ini. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa pada PK guru dengan nilai baik setiap tahunnya golongan 3A memperoleh nilai 10,50 atau 10,5. Nah, mengapa tidak pakai nilai sangat baik yang 13,12? Nah, kan ini lebih banyak dapatnya ya. Nah, saya tidak menyarankan menggunakan nilai sangat baik karena akan banyak pertanyaan terkait PK guru. Nanti kepala sekolahnya ditanya, benar kan? Bukti-buktinya sangat banyak ya. Nah, selanjutnya inilah cara pertama golongan 3A. Ya, 3A naik ke 3B cukup dengan waktu 3 tahun tanpa harus menunggu 3 tahun. Cara pertama adalah pakai ijazah S2 linear. Bagi Bapak Ibu yang golongan 3A dan di dalam waktu rentang 3 tahun itu mempunyai ijazah S2, ini punya peluang lebih besar. Cara ini sangat praktis, namun tidak mudah ya. Kok bisa? Ya, karena ini khusus bagi golongan 3A yang mendapatkan ijazah S2. Dia ada pendidikan, mungkin dia waktu masuk pakai S1 sehingga dia di 3A. Nah, kemudian setelah selesai PNS mendapatkan tugas belajar atau apa, kuliah mandiri yang linear lalu keluar ijazahnya ya. Nah, itu maka boleh jadi. Atau ketika CPNS dia sudah mulai S2, begitu PNS dapat lulus untuk S2-nya dan linear, maka nilainya 50 poin untuk ijazah S2. Maka kita hitung keperluan untuk kenaikan pangkat 3A ke 3B itu adalah 50 poin. Maka ini saja sebenarnya sudah cukup ya. Tinggal berarti kita melengkapi syarat wajib minimalnya. Maka yang diperlukan PK guru 1 tahun 10,5, PK guru tahun kedua 10,5, PK guru tahun ketiga 10,5, ditambah pengembangan dirinya yang 3. Kemudian dimasukkan ijazah S2 yang linear itu 50. Jumlahnya kita tambahkan yang PK-nya 31,5 tambah 3 ini yang pengembangan diri, tambah 50 untuk ijazahnya, ini sudah mencapai 84,5. Sangat mencukupi, bahkan lebih dari AKK 50 ke 3B yang diperlukan. Nah, ini gampang, asal kita punya ijazah S2 linear. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang nggak punya, boleh pakai cara yang kedua berikut ini. Caranya bagaimana? Begini Bapak Ibu. Cara yang kedua ini tanpa ijazah S2 linear dan tanpa AKP, angka kredit penunjang. Jadi angka kredit penunjang yang 5 itu kita abaikan. Nggak usah pakai yang begitu kan, penunjang mau ada mau nggak ada nggak masalah ya. Nah, cara ini
Buat Bapak Ibu guru golongan 3A yang mau usul ke 3B dalam waktu 3 tahun tapi tidak punya ijazah S2 linear. Caranya begini. Sebagaimana kita pahami, yang kita perlukan angka kredit itu kan 50. PK tahun pertama, kedua, ketiga, ini kita ketahui totalnya 31,5. Maka masih diperlukan kurang lebih 18,5 untuk mencapai minimal 50. Nah, itu untuk memenuhi itu kita bisa memenuhinya melalui satu. Ya, kita membuat PTK tiap tahun, publikasi ilmiahnya PTK yang pertama. PTK 1 tahun itu nilainya 4. Satu PTK nilainya 4. Tentunya PTK yang nilainya 4 ini syarat-syaratnya harus dipenuhi. Pertama, syaratnya dia harus diseminarkan. Nah, diseminarkan ini tentunya ada bukti fisiknya, mulai dokumen foto-foto seminarnya, undangannya, daftar hadirnya, kemudian pesertanya minimal dari 3 sekolah, kemudian minimal ada 15 orang gitu ya, dari sekolah yang berbeda tadi, kemudian ada berita acaranya, serta syarat-syarat PTK itu sendiri, dia harus asli gitu ya, bukan dari plagiat, kemudian ada kebermanfaatannya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau PTK-nya ini 1 tahun, 1 tahun dia bikin 1, maka dalam waktu 3 tahun 4 kali 3 maka 12 poin. Nah, kemudian ditambah lagi buat karya inovatif sederhana, misalkan mengumpulkan file-file hasil presentasi mengajar itu selama 1 tahun, materi-materinya dikumpulkan 1 kali 3 selama 3 tahun, maka nilainya 3 ya, 3 poin. Kemudian membuat buku pedoman guru. Buku pedoman guru, oh ya, karya inovatif ini supaya lengkap itu dilengkapi dengan foto penggunaan karyanya ya. Nah, kemudian buku pedoman guru dilengkapi lampiran seperti contoh RPP-nya, silabusnya, kemudian kalender pendidikan dan pemetaan lainnya tentang pembelajarannya. Nah, ini dibuat tiap tahun. Tiap tahun, 1 tahunnya nilainya 1,5. Jadi kalau umpamanya 3 tahun, maka nilainya adalah 4,5 angka kreditnya. Nah, ini kita bisa jumlahkan dari 12 ditambah 3 ditambah 4,5 jumlahnya adalah 19,5. Nah, ini kan sudah cukup karena tadi kekurangan kita di sini ada hanya 18,5. Ini sudah kelebihan 1 bahkan ya. Nah, ini. Nah, kan sangat tipis ya, sangat tipis. Nah, itu bisa kita tambahin. Ini kan baru dari PK sama pengembangan sama publikasi ilmiah, belum pengembangan diri. Pengembangan diri kan minimal 3 yang syaratnya wajib tadi. Nah, ini dikumpulkan sudah 51 dan ditambah syarat wajib 3 pengembangan diri, sertifikat 32 jamnya setiap tahun. Kalau bisa ada 1 minimal, sehingga dalam 3 tahun itu sudah ada 3. Maka 51,5 tambah 3 jumlahnya sudah 54,5. Ini lebih dari cukup untuk naik ke 3B. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga, ini kita pakai angka kredit penunjangnya ya. Nah, kalau ini tadi tanpa angka kredit penunjang, cukup dengan yang publikasi ilmiah dan pengembangan diri. Ini kita coba pakai bagi yang mungkin punya sertifikat atau SK mengawas, kartu PGRI dan lain sebagainya. Oke, kita bahas di sini cara yang ketiganya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya, silahkan. Oke, golongan 3A ke 3B yang diperlukan adalah 50. Saya ulangi kembali, PK guru per tahun 10,5 kali 3 31,5. Maka masih kurang 50 dikurang 31,5, kurangnya adalah 18,5 ya. Kita sepakat sudah jelaskan itu. Pengembangan diri minimal 3 ya, 3. Kita usahakan tiap tahun kita ikut 2. Nah, ini tadi kan kita ini rencananya tidak mau pakai PTK, kita mau maksimalkan pengembangan dirinya, tambahin. Kalau di atas tadi kita ikut 1, ini kita ikut 2. Dengan demikian, maka dalam waktu 3 tahun kita bisa mengumpulkan 6 angka kredit. 6 angka kredit ya. Karena setiap tahun kita ikut 2 kali pelatihan. Lalu kita buat buku pedoman guru. Seperti saya jelaskan tadi, 1 buku pedoman guru itu dibuat dalam waktu 1 tahun. Itu nilainya 1,5. Maka 3 kali 1,5 sama dengan 4,5.
Kemudian kita buat tiap tahun karya inovatif yang sederhana saja, nggak usah yang rumit. Kalau yang rumit nilainya 2 sih, tapi ini yang sederhana saja. Nah, itu nilainya 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian kita mengikuti MGMP setiap tahun, minimal setiap tahun kita ikuti itu 8 kali pertemuan, mulai dari bikin analisis hari efektif, membuat program tahunan, membuat program semester, kemudian pengembangan silabus, kita buat RPP, kita buat soal semester 1, kita buat semester 2, kemudian kita buat soal UASnya ya. Itu sudah 8 kali pertemuan. Itu minimal 8 kali pertemuan setiap tahun. Mungkin bisa dikembangkan lebih dari itu, mungkin ada kegiatan pelatihan buat SKP dan lain sebagainya, tidak ada masalah, tapi minimal 8 kali pertemuan. Nah itu dalam 1 tahun nilainya 1,0, nilainya 1 ya. Nah jika 3 tahun maka 1 kali 3 sama dengan 3. Nah ini kita kumpulin angka kreditnya 31,5 yang dari hasil PKG, ditambah dari pengembangan diri 6, ditambah dari buku pegangan guru 4,5, ditambah karya inovatif 3 ya, 3. Kemudian MGMP-nya itu 3, maka totalnya adalah 47,5. Ini kan kita kurang 2,5. 2,5-nya ini kita ambil dari unsur penunjangnya. Unsur penunjangnya kita gunakan, misalkan kita mengawas. 1 SK mengawas itu nilainya 0,08. Dalam 1 tahun biasanya kita 5 kali mengawas. Karena ada UTS 2 kali, semester juga 2 kali, kemudian ada ujian akhir ya, ujian akhir 1 kali. Nah itu maka 5 kali mengawas minimal. Mungkin ada ujian-ujian yang lain yang sifatnya serentak di sekolah, itu bisa lebih, tidak ada masalah. Jadi ini minimal 5 kali, maka 0,08 kali 5 itu sebenarnya 0,4 kali 3 tahun menjadi 1,2 ya, 1,2. Kemudian kartu PGRI ya, anggaplah kita sebagai anggota aja lah, bukan mengurus ya. Kalau anggota itu nilainya 0,75 kali 3 tahun 2,25, ditambah dengan yang ini tadi nilainya 3,45. Pakai yang di sini saja sebenarnya sudah cukup ya, tambah 3 ini aja sudah cukup, tapi angka-angka baiknya lebihkanlah dikit ya, jangan ngepres banget. Kita tambah misalkan kita punya kartu anggota pramuka atau SK pramuka, kita menjabat sebagai pembina pramuka, sama kalau anggota 0,75, kalau dia pengurus nilainya 1,00 ya. Nah, anggaplah ini kita kalikan 2 aja, 2 tahun aja yang kita ambil, 1,5, 3,45 tambah 1,5 ya, ini ya. Ini sudah hasilnya pas ya. Berapa ini? 4,5 ya. Jadi 4,5 kan kurang dari 5, ini sudah boleh ya, karena tidak lebih dari 5. Nah, 47,5 ditambah dengan yang 4,5 nilainya 52. Artinya sudah mencukupi nilai minimal, kemudian tidak melebihi AKP-nya, angka kredit penunjangnya. Sampai di sini sudah cukup, bahkan lebih dari 2 poin. Demikianlah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin naik pangkat dari 3A ke 3B, cukup dalam waktu durasi 3 tahun, tidak perlu 4 tahun. Misal bisa melakukan seperti ini. Jika ada pertanyaan atau ingin masukan, silakan tulis di komentar. Bapak Ibu yang mungkin penjelasan ini terlewatkan, bisa mengulang video ini atau bisa melihat catatan ini di blog saya, dilihat aja di link deskripsinya ya. Jangan lupa untuk subscribe, berikan dukungan untuk channel kita ini, mudah-mudahan selalu memberi manfaat, dan kita akan bahas nantinya bagaimana untuk golongan-golongan yang lainnya. Nah, saya tunggu komentar Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan penjelasan saya, boleh dikoreksi, silakan ditulis di komentar channel saya. Terima kasih. Salam cara muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.